Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Anda Betty Marga Sulistiawati MPD, Kepala SMA Negeri 2 Sragen. Kepada seluruh calon murid baru SMA Negeri 2 Sragen, selamat berproses untuk ikuti rangkaian seleksi dengan penuh kejujuran, disiplin, dan semangat yang tinggi. Tunjukkan kalian layak menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 Sragen. SPMB 2026, no titip, no just tip. Semanda Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semandaners yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan podcast Semanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh tentunya. Semandaners, alhamdulillah jumpa lagi dengan Bunda Rita. Hari ini kita akan melakukan bincang santai dengan narasumber kita yang sudah hadir di podcast Semanda Smart tentunya, yaitu seputar SPMB 2026. Nah, masyarakat maupun calon murid tentu sudah sangat ingin tahu informasi seputaran SPMB 2026, entah jalurnya, kemudian syarat mendaftarnya seperti apa. Nah, itu nanti akan terjawab oleh narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Mar. Selamat pagi Bu Rita. Iya, Pak Sumaryanto SPD MPVIS ini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ketua Panitia Semanda 2026 kaitannya dengan SPMB. Pak Mar, ini ngomong-ngomong ini ada pertanyaan ataupun ya tentunya seputar SPMB Pak Mar. Ya. Yang pertama yaitu zonasi. Nah, tentunya masyarakat pengen tahu kecamatan mana sih yang masuk di zonasi SMA Negeri 2 Sragen? Monggo Pak Mar. Baik Bu Rita, jadi yang masuk zonasi SMA 2 itu ada 8 kecamatan. Iya, 8 kecamatan. Iya, betul. Dari utara kita mulai Bu Rita ya. Iya. Dari Gesi, Kecamatan Gesi. Ya, Gesi. Kecamatan Ngerampal. Kecamatan Sragen. Baik. Kecamatan Karangmalang. Ya. Kecamatan Sambirejo. Lanjut. Kecamatan Kedawu. Ya. Kecamatan Sidoarjo, dan terakhir Kecamatan Masaran. Sampai hafal ya Pak Mas? Iya, harus hafal. Itu harus hafal ya. Iya. Nanti ketua panitia ditanyain terus gitu Iya, ya. betul. Baik, dari ke-8 kecamatan itu Pak Mar, mana yang masuk domisili khusus SMA Negeri 2 Sragen? Baik, pendengar, jadi istilah domisili khusus itu harus kami jelaskan dulu bahwa yang disebut atau kecamatan yang mendapatkan domisili khusus adalah kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri ataupun SMK negeri. Yeah. Untuk SMA 2 tahun ini mendapatkan zonasi atau domisili khusus Kecamatan Masaran Berita. Yeah. Bedanya antara domisili dan domisili khusus itu berada pada saat seleksinya Berita. Yeah. Jadi kalau domisili itu seleksinya adalah jarak dari tempat tinggal calon murid terhadap sekolah SMA 2. Berarti hitungnya dari tempat tinggal ya? Dari tempat tinggal, Yeah. dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian kalau domisili khusus itu hitungannya adalah umur. Yang tertua itu yang mendapatkan prioritas duluan. Ya. Jadi kuotanya adalah 5%. 5%. Yeah. Baik, selanjutnya Pak Mar, untuk di SPMB 2026 itu nanti jalur apa saja sih yang tersedia begitu sehingga calon murid itu jadi paham. Ya, monggo. Baik Berita, saya terangkan satu persatu ya, jadi biar pemirsa juga paham bahwa dalam SPMB
2026 itu ada 4 jalur Bu. Iya, ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur domisili, Ya, yang kedua jalur afirmasi, afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, prestasi. yang keempat jalur mutasi. Iya. Oke. Saya terangkan satu persatu Iya, Bu, kita ya, Kak jadi Mar, ya, biar masyarakat juga paham. betul. Yang pertama jalur domisili. Kuota jalur domisili itu ada minimal 33%. 33%. Kemudian di dalamnya include 5% untuk domisili khusus. Ya. Jadi domisili khusus itu nanti include di dalam domisili itu. Nah, masyarakat perlu paham bahwa 33% itu nanti dibagi menjadi 2. Jadi Iya. dari 0 sampai 30% Ya, itu seleksinya adalah jarak. cara. Ya. Kemudian setelah 30% terpenuhi, sisanya nanti seleksinya adalah nilai. Jadi gini, misalnya ini biar paham. Ya. Kalau misalnya SMA 2 itu butuh atau suatu sekolah, saya tidak menyebutkan SMA 2, suatu sekolah A itu butuh murid 100, Ya. maka yang masuk domisili 1 sampai 30 itu dihitung jarak dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian nomor 31 seterusnya itu yang seleksinya adalah nilai. Nilai. Jadi intinya gini, masyarakat biar paham bahwa sekolah-sekolah atau tempat tinggal kecamatan yang jauh dari SMA 2 masih punya kesempatan untuk di jalur domisili. Misalnya Gesi, Merampal, Kedawung, Sambirjo, Sudah. itu kan terlalu jauh. Iya, jauh. Ya, dari tahun ke tahun mereka kalau melalui jalur domisili terlalu jauh, Sini. sehingga sekarang diwadahi bagi anak-anak yang tempatnya jauh bisa memakai jalur domisili, tetapi hitungannya nanti adalah nilai. Nilai atau prestasi. Ya, jadi jangan khawatir anak-anak yang rumahnya jauh, misalnya di Gesi sana, wah, Kak, saya tidak pede lewat jalur prestasi karena nilai saya sedang, kan itu. Ya tinggi. Selama masih satu Ya, dan donasi, ya. selama satu donasi tinggi tidak, rendah juga Iya. tidak. Makanya saya pengen jalur domisili, tetapi nanti seleksinya di prestasi. Ada Iya. wadah di sana. Iya, iya. Itu yang pertama Bu Rita. Kemudian syarat-syaratnya berita ini cara Iya. umum, ya, untuk jalur domisili yang pertama itu kakak, Kakak ya. ya Iya. kakak harus berumur minimal 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun tidak bisa Tidak boleh. digunakan untuk mengikuti lewat jalur domisili. Ya, Terhitungnya maksimal ya sampai tanggal 14 14 Juni. Ya, Ya, 14 Juni. Jadi 14 Juni, satu hari sebelum pendaftaran itu harus Iya, berumur iya, 1 iya. tahun. Itu. Dan yang perlu dipahamkan bahwa nama orang tua di dalam kakak, kepala keluarga, itu adalah bapak asli dari anak tersebut. Jadi calon murid baru nama bapaknya harus sama antara ijazah dengan kakak. Iya, kepala keluarga itu Ya, kepala keluarganya. Iya. Ya, kalau tidak sama itu diperbolehkan kasus khusus. Jika satu bapaknya meninggal, kalau bapaknya meninggal otomatis kan kepala keluarga bergeser mungkin ke Ke ibunya. ibu ya. Ya, nah ini bisa digunakan walaupun berbeda nama ayahnya, tetapi harus ada pendukungnya yaitu akte kematian. Artinya meskipun Surat. belum 1 tahun nggak apa-apa ya Pak kalau Harus 1 tahun, harus 1 tahun. Oh, meskipun artinya Perubahan kakak perubahan kakak yang itu diperbolehkan karena berbeda kakak itu karena satu mungkin orang tuanya meninggal. Iya. Jadi nanti kalau orang tua meninggal kan perubahan Dan kakak itu pun harus 1 tahun ya. enggak bisa umurnya kurang dari 1 tahun asal perubahan itu tidak menyebabkan perubahan tempat tinggal. Oh, gitu. Jadi alamannya Iya, masih sama. iya, iya. Berubah itu hanya karena perubahan jumlah anggota keluarga. Iya, iya. Itu bisa. Atau mungkin tambah adik, lahiran bayi lagi kan kakaknya Memperbarui memperbarui lagi. Selama tempat tinggalnya atau domisilinya Sama. tidak bergeser, maka perubahan masih bisa dipakai. Itu ada catatan khusus, nanti hati-hati di situ. Iya ya. Gitu. Kemudian bisa juga karena perceraian, Bu.
Jadi antara mungkin bapak dengan ibu bercerai menyebabkan bapak harus pindah ke tempat lain. Nah, otomatis kepala keluarganya tidak bapaknya lagi, mungkin ibunya dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai, tetapi harus ada akte cerai. Gitu ya Bu ya. Nah, itu yang tadi kakak. Terus perubahan kakak yang masih dimungkinkan umurnya belum ada 1 tahun itu yang diperbolehkan, satu karena perubahan jumlah anggota tadi, itu masih bisa dipakai. Yang kedua karena perubahan perceraian atau kematian itu masih bisa dipakai walaupun umurnya belum 1 tahun. Yang penting tidak ada perubahan tempat atau alaman tetap. Jadi itu masih bisa dilakukan. Itu yang pertama kakak. Kemudian yang kedua akte kelahiran harus bawa. CMB ya. Ya, akte kelahiran harus bawa. Kemudian ijazah atau surat keterangan yang senilai dengan ijazah, misalnya surat keterangan lulus dan sebagainya. Karena kan kemungkinan ijazah juga belum keluar, sehingga bisa dari SMP ya. Iya, itu surat keterangan lulus itu bisa dipakai. Kemudian salinan rapot semester 1 sampai semester 5. Ya. Iya, yang 7 mata pelajaran itu nanti di forum ada. Itu SMP MTS sudah paham gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah pernyataan kebenaran dokumen. Fakta integritas itu bisa diunduh bisa diunduh nanti di IG-nya Semada bisa, di webnya Semada bisa. Jadi ini contoh fakta integritas. Berseterai ya Pak ya? Iya, berseterai. Ya perlu dicatat tuh calon murid ya, nanti fakta integritasnya bermeterai. Kemudian surat keterangan domisili tidak berlaku Bu. Oh iya. Kecuali hati-hati ada kecualinya. Kecuali karena ada atau bencana alam. Jadi karena bencana alam menyebabkan orang ini berpindah, maka surat keterangan masih bisa diberlakukan. Yang penting juga umurnya sudah 1 tahun. Kemudian juga bencana sosial yang menyebabkan orang itu harus mengungsi istilahnya. Ya, karena itu bencana itu harus bisa menggunakan surat keterangan domisili. Ya, misalnya mereka tinggal di di tempat konflik tempat konflik yang situ terjadi peperangan atau dan sebagainya yang menyebabkan bahaya harus mengungsi, maka itu bisa pakai. Itu tadi jalur domisili ya Pak. Betul. Kemudian jalur kedua Pak yang kaitannya dengan afirmasi. Jalur afirmasi ini digunakan untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi jalur afirmasi ini kuotanya adalah 32%. Kuotanya 32%. Ini dibagi menjadi 4 sebenarnya. Jadi ada karena keluarga kurang mampu. Itu berapa? Itu kurang mampu itu masuk, yang penting masuk data terpadu sosial ekonomi nasional yang sekarang istilahnya DTSEN. Ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu desil DTKS dulu DTKS sekarang DTSN. Itu desil 1 sampai desil 4. Karena desil itu 1 sampai 10 ya, itu desil itu adalah peringkat kesejahteraan. Jadi dari desil 1 sampai desil 4 itu masih perlu bantuan. Maka dia diperkirakan masuk ke keluarga kurang mampu. Kalau desil 10 itu sudah dianggap mampu, jadi tidak perlu lagi kan gitu. Itu kaitannya dengan afirmasi. Yang kedua masih jalur afirmasi Bu, itu anak panti asuhan. Anak panti. Ya, itu jatahnya 3%. 3%. Nah, anak panti itu harus tercatat di dinas sosial. Ya. Kemudian yang berikutnya anak disabilitas. Anak disabilitas. Itu jatahnya 2%. Itu harus mempunyai kartu disabilitas atau surat keterangan cacat dari dokter spesialis. Ya. Kemudian yang terakhir itu ATS Bu, anak tidak sekolah. Hati-hati, anak tidak sekolah ini jatahnya juga 2%. Yang dimaksud anak tidak sekolah adalah anak yang memang dalam 1 tahun itu tidak bersekolah dan tidak tercatat di dapodik sekolah manapun.
Jadi 1 tahun itu dia Pak Mar, boleh tanya nggak kalau untuk yang kaitannya dengan ATS, misalkan dia di semester pertama dia Keluar. mungkin keluar. itu bukan dianggap sebagai ATS, bukan, karena ATS itu harus tercatat di data Disdek, itu harus tercatat di sana. Dan kalau keluarnya di semester 1, kemungkinan anak ini masih tercatat di Dapodik. Oh gitu ya. Padahal keterangannya ATS tidak tercatat di Dapodik sekolah manapun. Karena memang harus ini setahun Setahun, ya. setahun itu anggap saja anak itu memang tidak Tidak sekolah sama sekali. ya, itu Oke. katanya bagus ya, itu afirmasi. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak Mar, untuk jalur yang ketiga, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah diperuntukkan untuk memang anak-anak yang berprestasi itu seleksinya itu adalah nilai. Oke. Jadi ada nilai, itu ada nilai kejuaraan, Bu Rita. Kejuaraan itu berjenjang, ada berjenjang dan ada tidak berjenjang. Betul. Yang nilainya masing-masing bobotnya berbeda. Itu untuk perlombaan dan ditunjukkan oleh piagam. Piagam itu harus terkurasi oleh pusat prestasi nasional yang berjenjang, Pusmas. Kemudian yang tidak berjenjang itu kalau belum terkurasi maka harus mendapatkan surat keterangan dari satuan pendidikan dan diketahui juga oleh penyelenggaranya. Oh gitu. Jadi penyelenggara Terus dari kalau poinnya gitu gimana Pak? poinnya itu nanti di web SMA. Oh gitu, oh sudah Iya, tersedia sudah ya? tersedia karena di situ banyak sekali. Kami tidak bisa membacakan di sini karena memang banyak. Nanti bisa dilihat di web SMA 2 itu ada. Jadi untuk Semandaners terkait dengan prestasi, terkait dengan apa prestasi yang berjenjang dan tidak, Ya. poin-poinnya itu nanti Bisa bisa dilihat. diakses di IG-nya Semanda maupun di webnya Semanda. Ya. Gitu baik. Kemudian ada tambahan juga untuk nilai TKA. Oh TKA iya Pak. Ya, Oh iya karena nih Pak. TKA itu Gimana posisi semua- TKA Pak ini Pak? Semuanya memerlukan ini. Jadi dari gitu. domisili pun juga perlu sertifikat TKA nanti. Jadi kalau nanti tadi belum saya sebutkan, TKA itu di domisili pun nanti juga harus membawa atau melampirkan sertifikat TKA. TKA. Ya. Kalau di prestasi sama Bu, TKA. Kemudian selain TKA juga ada nilai organisasi. Oh iya betul. Nah, mengapresiasi anak-anak Iya, yang aktif ya Pak aktif. ya. Nah, itu yang mendapat nilai itu hanya ketua Oh, saja. Ketuanya toh ya. Ketuanya saja. Itu ada beberapa yang bisa dinilaikan, yaitu 1 ketua OSIS, Bu. Iya baik ketua OSIS. Ya, yang kedua ketua kepanduan pramuka. Panduan atau pramuka. Ya, itu bisa. Atau yang ketiga ketua MPK, Iya. Majelis Perwakilan Kelas. Ya, Iya. karena di situ organisasi itu harus membawahi semua siswa sehingga 3 itu yang bisa masuk. Nah, ini Kalau yang ada badan eksekutif ya badan eksekutif. Apresiasi sekolah. nih Apresiasi untuk anak-anak yang anak-anak yang berprestasi aktif dan aktif itu. di organisasi ya OSIS, kemudian kepramukaan dan satunya adalah MPK MPK. dan BES kalau ada badan eksekutif sekolah. Badan eksekutif Kalau sekolah. ada, Pak. Oke. Nah, penilainya begini Bu, kan itu harus dinilai. Jadi bobot nilainya Iya. itu dihitung nilai akhir nanti seleksinya. Nilai akhir itu sama dengan 50% kali nilai rata-rata rapot ya semester 1 sampai semester 5 ditambah 50% nilai rata-rata TKA ditambah nilai organisasi kalau punya, Iya. ditambah nilai kejuaraan kalau punya. Jadi yang perlu dipahamkan pendengar bahwa kalau misalnya tidak punya piagam kejuaraan, tidak jadi ketua OSIS atau yang lain, kamu tetap punya kesempatan ikut prestasi. Hanya saja di dalam penentuan nanti kan NO-nya 0 karena tidak punya, Ya, NK-nya juga organisasi ya. 0. Jadi yang ternilaikan hanya nilai rata-rata rapot ditambah TKA. nilai rata-rata TKA. Itu berita. Oh gamblang sekali ya Semandaners, sehingga nanti sudah tidak ada yang bingung kaitannya. Oh ini prestasi ini. Nah yang terakhir jalur mutasi Pak Ya. Mar. Jadi jalur mutasi itu sebenarnya diperuntukkan atau mewadahi orang tua yang berpindah kerja, Iya. yang berpindah kerja dari suatu tempat ke tempat lain, minimal kabupaten atau kota, Bu Rita. Iya, jadi antar Kabupaten minimal. Iya. Iya, Kalau baik. antar kecamatan tidak laku. Iya betul. Jadi minimal antar kabupaten. Nah,
itu syaratnya selain ada nilai rapot, ijazah, akte, TKA dan sebagainya, itu ditambah lagi satu surat keterangan mutasi dari instansinya. Ya, sekali lagi yang bisa di jalur mutasi itu biasanya yang mungkin yang jelas ASN bisa, TNI ASN, bisa, TNI. kepolisian bisa, perusahaan juga bisa. Oh iya. Tapi kalau pedagang tidak bisa. Oh, kalau pedagang Iya, nggak bisa. misalnya di Pak, Karanganyar kalau yang perusahaan, Pak, perusahaan semacam yang apa? penting ada cabangnya, misalnya Gitu. di Karanganyar punya cabang perusahaan, kemudian di Sragen juga Meskipun perusahaan itu swasta bisa. Oh iya, Itu. baik. Yang penting itu ada cabangnya. Seperti bank-bank itu bisa. Tetapi syaratnya sekali lagi penugasan itu paling lama satu tahun. Kalau lebih dari 1 tahun kesempatan mutasi tidak bisa digunakan. Kurang pun juga tidak boleh sehari pun ya Pak ya. Iya betul. Jadi dan itu kakak harus di tempat luar domisili kan itu. Iya. Itu yang perlu pahami. Di jalur mutasi ini juga perlu dipahami ada jatah untuk anak guru. Oh iya. Nah ini Jatah anak perlu guru. dipahami. Anak guru yang dimaksud adalah anak guru di mana guru itu mengajar. Jadi kesempatan kalau di SMA 2 berita. Iya. Jadi yang bisa mendapat jatah anak guru di jalur mutasi ini adalah anak guru SMA 2. Iya, yang orang tuanya Mengajar mengajar di SMA Negeri 2 Sragen. Kalau misalnya mengajar di tempat lain, walaupun itu juga guru, tidak punya hak untuk menggunakan mutasi anak guru. Itu Iya. berita. Iya Pak. Syaratnya sama dengan yang lain-lain, ditambah surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa guru itu aktif di SMA 2, termasuk raport, ijazah, TKA, kemudian fakta integritas dan sebagainya sama syaratnya. Hanya ditambahi surat keterangan dari kepala sekolah bahwa guru tersebut masih aktif di SMA 2. Itu yang jatah anak guru, dan itu sudah di sistem by system sudah terdaftar karena itu memang by system. Jadi nanti kalau anak guru, Kalau tenaga pendidikan saat ini belum bisa Oh, iya. memadai itu Rita. padahal tahun sebelumnya Juga belum. Oh belum. Belum sampai hari ini belum. Walaupun banyak usulan-usulan sama-sama mengabdi di SMA 2, tetapi kuotanya belum ada. Jadi hanya khusus anak Iya guru ya. saja. Padahal sama-sama Mengabdi di sekolah yang begitu. bersangkutan itu Rita. Iya. Jadi jangan lupa sekali lagi syarat-syaratnya itu. Ya. Kemudian berita yang perlu pendengar catat, Iya. ini kaitannya dengan tanggal-tanggal pentingnya. Oh iya, tanggal-tanggal penting ya Pak. Betul, karena jangan sampai hanya karena tidak tahu jadwal sehingga terlupakan. Yang jelas ini ya aktif mengikuti media sosialnya Betul. Semanda aja. Ya, betul. Soalnya ada grupnya WA juga ya Pak. Ada, ya? nanti Dan- bisa dilihat di IG Semanda. Nah, yang mau bergabung diskusi Iya, dengan betul. kakak-kakakmu OSIS seksi OPP ya, organisasi politik dan kepemimpinan, itu juga membawai, nanti di situ ada grup, nanti bisa bergabung lewat IG-nya Semanda. Ada Iya. itu di IG, nanti tinggal gabung aja, scan gabungan itu. Ya karena memang apa ya, kalau informasinya nanti cukup jelas paling tidak akan mengurangi kebingungan Betul, saat betul mendaftar. pendaftaran. Oke. Kemudian tanggal-tanggal pentingnya Oh iya, tanggal pentingnya Pak. Kita mulai dari tanggal 3 Juni. 3 Juni ya Iya. Pak, nggih. Tanggal 3 Juni sampai tanggal 12 Juni Iya. itu adalah pengajuan akun Akun. secara daring. Tapi Jadi- di sekolah juga ya Pak ya, boleh. Jadi daring dari rumah bisa, dari Iya. sekolah juga bisa, karena itu sifatnya daring. Di webnya http://jatengprof.id.go.id itu nanti bisa dilihat di SPMB Jatengprof. Ya. Iya. Kemudian hati-hati, pengajuan akun hari terakhir tanggal 12 Udah mau 12. itu ada batas waktunya jam 12 siang untuk pengajuan akun. Ya. Nah, setelah pengajuan akun, ya anak-anakku langsung tanggal 4-nya Nggih. sampai tanggal 13 itu bisa memverifikasi data. Kalau Iya, itu iya, iya. sifatnya non daring, artinya harus datang ke sekolah. Kalau misalnya pendengar mau ke SMA 2, sebaiknya verifikasi ke SMA 2, walaupun sebenarnya ke SMA lain pun yang dekat rumah bisa, Iya, iya. tetapi kalau datang ke yang dituju nanti akan lebih memudahkan, atau lebih, kalau ada keterangan-keterangan lain itu lebih mudah untuk mencari informasinya. Tuh.
itu tanggal 4 sampai tanggal 13. Verifikasi berkas harus datang sendiri. Kemudian setelah verifikasi berkas itu akan mendapatkan token berita. Nah, token itu untuk aktivasi. Untuk aktivasi dulu, kita aktivasi. Aktivasi itu juga sifatnya daring. Ya, dari rumah bisa, tapi kalau ke sekolah juga bisa itu. Tetapi diharapkan untuk dari rumah atau daring saja, karena biasanya berantri cukup banyak. Dan itu untuk anak-anak sekarang generasi Gen Z itu mudah sekali kan itu. Ya. Kemudian untuk aktivasi tanggal 13 itu ada batasnya, jam 22.00. Jam 10 ya? Ya, jam 10 itu batas akhir. Terakhir 13 ya? 13 Juni. 13 Juni itu terakhir aktivasi jam 10 malam, jam 22. Aktivasi akun terakhir. Iya, karena nanti setelah jam itu aplikasi akan ditutup sehingga tidak bisa aktivasi lagi kan itu. Nggak bisa daftar kalau nggak punya akun. Ya. Kemudian tanggal 14 itu nanti istirahat. Ya. Tanggal 15 karena tanggal 14 nanti sinkronisasi data. Tanggal 15 sampai tanggal 18 Juni berita itu adalah pendaftaran dan pemilihan sekolah. 15 sampai 18 Juni. 18 Juni ya. Ini pendaftaran ya. Dimulai dari jam 6. Jadi karena ini juga sifatnya online sampai jam 23.59. Cuma 4 hari toh ya? Ya, 15, 16, 17, 18. Itu sifatnya online. Online juga. Jadi sambil melihat jurnal kan itu bisa. Dan jurnal bisa diakses tiap hari. Jadi nanti Bapak Ibu atau calon siswa bisa mengakses tiap harinya posisinya di mana, dan itu bisa berganti sekolah dan berganti jalur selama syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Ya, misalnya tadi saya misalnya ngambil jalur prestasi awalnya. Ya, karena jalur prestasi kok nilai saya sudah tidak mampu, maka bisa jalur ke domisili asalkan dia masih dalam ring domisilinya. Dan itu harus apa ya Pak, istilahnya pembatalan dulu baru ngambil makanya sekolah atau karena selama ini masyarakat itu kadang pikirnya kalau ini kan cuma satu pilihan ya Pak. Pilihan ya. Jadi kalau nggak lolos ya berarti dia harus membatalkan pilih yang jalur lain atau sekolah lain yang selama atau sekolah lain. Ya, selama tanggal 15 sampai tanggal 18. Dan hati-hati Bapak Ibu, tanggal 18 hari terakhir itu sampai jam 15.00. Oh, 15 jam 3 ya. Jam 3. Ya. Tahun dulu jam 5, tapi tahun ini maju 2 jam. Ini perlu apa? Kehati-hatian. Warning dan kehati-hatian semandaner semuanya ya. Karena jam 3 itu sistem sudah ditutup. Itu untuk pendaftaran sampai tanggal 18. 19.20 sinkron data lagi. Kemudian tanggal 21 Juni berita itu adalah pengumuman utama. Pengumuman utama. Ya, tanggal 21 Juni itu pengumuman utama paling lambat jam 23.00. Ya, 59. Ya, pokoknya malam ini. Ya. Terus kita lanjut tanggal 21 tadi kan 21. Iya, 21 itu pengumuman utama. Tanggal 22 sampai tanggal 25. Itu adalah daftar ulang. 22 sampai 25 Juni daftar ulang. Untuk pendengar, daftar ulang nanti harus membawa data yang kemarin diupload dari fakta integritas, raport asli dan sebagainya. Itu nanti bawa foto kan pasti. Iya, nanti ada pengumuman syarat-syarat. Iya, biasanya nanti Semanda lagi. Sudah mengangkat lagi. Dan perlu diperhatikan, jika tanggal tersebut tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Daftar ulang itu dilayani jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 15. Tapi nanti ada jadwalnya juga biasanya begitu. Makanya jangan sampai kelewatan. Kalau daftar ulangnya sudah kelewatan, maka dianggap mengundurkan diri. Ya. Jadi hari terakhir pendaftaran tanggal 25. 25 ya. Tanggal 26 Juni itu pengumuman cadangan. Nah, kapan cadangan itu ada? Kadang-kadang masyarakat itu tanya ya. Jadi gini,
cadangan itu dimunculkan jika pada saat daftar ulang tanggal 22 sampai tanggal 25 itu ada yang mengundurkan diri. Ya. Seandainya ada yang mengundurkan diri, maka akan ada cadangan yang muncul, dan itu by system. Oh gitu. Ya, by system. Jadi cadangan itu nanti juga bisa dilihat di web PPD SPMB Jadi Jateng Prof. pure by system ya Pak ya. Pure by system. Jadi nanti juga bisa dilihat di jurnalnya itu. Nah, jadi tanggal 26 itulah pengumuman cadangan. Dilanjut tanggal 29 dan tanggal 30 itu daftar ulang untuk cadangan. Itu. Baik, Semandaners ya. Terakhir Bu, masih ada terakhir 13 Juli dimungkinkan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2006-2007. Nah, demikian tadi Semandaners, sudah semakin gamblang ya informasi tentang SPMB dari jalur, kemudian syarat, dan kemudian tanggal-tanggal penting yang memang harus Semandaners ketahui dan perlu dicatat ya, sehingga pada saat melakukan pendaftaran nanti sudah tidak kebingungan. Demikian Pak Mar, ada lagi yang mau disampaikan sebagai close statement? Ya, kita SMA 2 siap membantu calon murid baru yang mau mendaftarkan. Jadi kita memfasilitasi tempat yang nyaman dan insya Allah petugas atau panitia-panitia yang ramah. Harapan kami konsepnya adalah memuaskan masyarakat dalam pelayanan SPMB 2026 tahun ini. Dan tentunya itu Pak selaras dengan SPI Pak. Betul. Iya, sekolah berintegritas. Jadi Semandaners, saat ini SMA Negeri 2 Sragen sudah termasuk SPI, ya? SPI Dan betul. sudah melakukan deklarasi juga. Baiklah Semandaners semuanya, rasanya sudah cukup ya informasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mar tadi. Semoga saja informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Marianto selaku Ketua Panitia SPMB Semanda 2026 sangat cukup gamblang. Dan nanti kalau ingin mengakses IG-nya Semanda tentunya bisa di seman2sragen.sch.id, dan itu selalu update ya Pak informasinya. Webnya juga, dan kita juga ada flyer yang senantiasa kita share baik oleh Bapak Ibu guru juga maupun anak-anak OSIS. Demikian dari saya, cukup sekian dan terima kasih sekali lagi. Langkah kecil yang kita lakukan sekarang adalah masa depan untuk kita semua. Demikian, terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.